Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsad Zulfi Barus dengan NPM 2101270274041. Di sini saya akan membuat tugas video dari Bapak Slamet Pohan untuk materi dari Pegadaian atau Rahim. Oke, saya akan langsung menjelaskan apa itu pengertian dari Pegadaian Syariah. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan kata rahan dan dapat juga dinamai al-hasbu. Secara etimologis, arti rahan adalah tetap dan lama, sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabik, rahan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. Dalam jurnal Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang dengan atau lebih dengan orang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa satu pihak atau yang dinamakan rahin bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi, sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai yang sudah ditaksir. Oke, lanjut di lahirnya Pegadaian di Indonesia. Terbitnya PP-10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP-10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Kita lanjut ke dasar hukum Pegadaian Syariah. Yang pertama ada Al-Quran, dan saya akan jelaskan yang dari Al-Quran. Menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah juz ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua itu ada hadis. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang. Lalu beliau menggadaikan baju jirahnya atau baju besinya kepada orang Yahudi itu untuk sebagai jaminannya. Oke, saya di sini akan menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat Pegadaian Syariah. Yang pertama, rukun gadai.
barang yang digadaikan, yang pertama ada rukun gadai, yaitu barang yang digadaikan yaitu marhun. Yang kedua ada hutang atau marhun bih. Yang ketiga itu yang adanya ijab dan qabul. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat pegadaian syariah. Syarat-syarat pegadaian syariah itu terdiri dari ada 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama rahin dan murtahi. Rahin dan murtahi adalah orang yang memberi rahin dan murtahin adalah orang yang memberi gadai, dan murtahin ada orang yang menerima gadai. Marhun atau ran adalah harta untuk pinjaman hutang. Marhun bih adalah utang. Oke, kita lanjut ke marhun. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun murtahin. Yang ketiga ada marhun bih. Barang yang digadaikan marhun, utang, marhun bih, ijab kabul, sigat dua pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai rahin dan penerima gadai murtahin. Lanjut yang keempat yaitu sikhat. Sikhat adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa ada yang di hati kedua tentang terjadinya suatu akad. Oke, sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat resiko pegadaian. Manfaat pegadaian itu sendiri bagi nasabah yaitu di mana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga dapat mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Oke, risiko dari pegadaian itu sendiri tidak terbayarnya hutang nasabah, seperti yang melarikan diri, seperti yang tiba-tiba yang pemilik gadainya sudah tiada, begitu. Selanjutnya, risiko dari pegadaian itu adalah risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Seperti misalnya ini kita gadaikan mobil nih kan. Mobil itu kan kalau nggak dipakai-pakai atau tidak dipanaskan akan rusak sendiri gitu. Jadi pihak gadai nanti yang membentulinya, maka disitulah resikonya dari gadai ini menurun atau anjlok gitu. Oke, selanjutnya sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau memanage risiko tersebut. Tujuan dari gadai lagi ada pegadaian mengikuti pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Oke, hal-hal yang berkaitan dengan gadai. Keempat hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan gadai, yaitu sebagai berikut. 1. Memahami apa itu risiko gadai. Anda harus mengetahui bahwa melakukan gadai mempunyai risiko yang sangat besar. Yang kedua, hitung nilai benda dari barang yang kita punya yang akan kita gadaikan. Yang ketiga, kita perhatikan dulu prosedur bergadainya bagaimana, baru kita melakukan gadai. Yang keempat itu adalah perhatikan syarat-syarat apa aja yang kita perlukan untuk menggadaikan suatu barang ini. Oke, saya akan melanjutkan operasional dalam pegadaian syariah. Mekanisme pegadaian syariah. Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad rahan, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Contohnya, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan.
Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pembelian barang. Besarnya pembiayaan yang akan dapat diberikan oleh pegadaian oleh nasabah dari pegadaian syariah. Itu. Oke, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan dari materi pegadaian syariah. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.